Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu membahas materi tentang kepemimpinan dalam konteks global, menavigasi keberagaman. Nah, sebelum membahas materi ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Putri Tama dengan NIM C1S1222048, dosen pengajar Ibu Dr. Sri Rosita SEMM, Universitas Jambi. Nah, kepemimpinan dalam konteks global, menavigasi keberagaman. Presentasi ini akan membahas esensi kepemimpinan global. Kita akan menjelajahi bagaimana keberagaman membentuk lanskap bisnis modern, serta mempelajari cara menavigasi kompleksitas lintas budaya untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama ada mengapa kepemimpinan global penting di era sekarang. Dunia semakin terhubung. Perusahaan beroperasi lintas batas, kepemimpinan global menjadi krusial. Ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Persaingan pasar global memerlukan pemimpin yang adaptif. Mereka harus mampu menginspirasi tim beragam untuk inovasi. Perusahaan multinasional beroperasi di lebih dari satu negara. Pertumbuhan e-commerce lintas batas diproyeksikan dalam 5 tahun ke depan. Pentingnya kompetensi lintas budaya menurut survei CEO Global. Nah, kemudian ada memahami kepemimpinan multikultural, definisi dan dimensi. Kepemimpinan multikultural adalah kemampuan memimpin tim dari berbagai latar belakang budaya. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai dan normal yang berbeda. Seorang pemimpin multikultural harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Pertama, ada kesadaran diri, memahami bias dan asumsi pribadi. Yang kedua, pengetahuan budaya, yaitu mempelajari norma, nilai, dan tradisi lain. Yang ketiga, keterampilan adaptif, yaitu menyesuaikan perilaku dan komunikasi. Yang keempat, empati, yaitu memahami perspektif orang lain. Kemudian, kompetensi kunci pemimpin multikultural, kecerdasan budaya dan adaptabilitas. Kecerdasan budaya atau CQ adalah indikator utama keberhasilan. Ini kemampuan berfungsi efektif dalam situasi lintas budaya. Adaptabilitas berarti fleksibel dalam gaya kepemimpinan. Ini sangat penting untuk menanggapi nuansa budaya yang berbeda. Kecerdasan budaya. Yang pertama ada kognitif, memahami budaya. Yang kedua ada motivasi, keinginan berinteraksi. Kemudian ada perilaku, kemampuan beradaptasi. Nah, adaptabilitas yang pertama ada fleksibilitas strategis. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi lintas budaya. Dan ketiga ada resolusi konflik lintas budaya. Tantangan dalam memimpin tim lintas budaya, menjembatani perbedaan. Memimpin tim lintas budaya penuh tantangan, hambatan komunikasi, perbedaan gaya kerja, dan nilai-nilai sering muncul. Kesalahpahaman dapat timbul dari norma yang berbeda, perlu kesabaran dan strategi yang tepat. Yang pertama ada komunikasi, yaitu hambatan bahasa, gaya langsung, versi tidak langsung. Dan yang kedua ada pengambilan keputusan, yaitu hierarkis versi konsensus. Yang ketiga ada konsep waktu, yaitu monokronik versi polikronik. Yang keempat, hubungan antarpersonal, yaitu individualisme versi kolektivisme. Strategi efektif untuk membangun tim global yang inklusif. Membangun tim global yang inklusif membutuhkan strategi yang disengaja. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai.
Fokus pada komunikasi yang jelas, pelatihan kesadaran budaya, dan mempromosikan interaksi positif. Yang pertama ada pelatihan kesadaran budaya, yaitu edukasi tim tentang nuansa budaya yang berbeda. Yang kedua komunikasi terbuka, yaitu mendorong dialog jujur dan umpan balik konstruktif. Yang ketiga mentoring dan coaching, yaitu membangun hubungan dan pemahaman lintas budaya. Studi kasus. Pelajaran dari praktik kepemimpinan multikultural yang sukses. Mari kita lihat contoh nyata dari perusahaan yang sukses dalam kepemimpinan multikultural. Mereka mengintegrasikan keberagaman sebagai kekuatan utama. Studi kasus ini menyoroti praktik terbaik yang dapat kita terapkan. Yang pertama, Google. Mereka mendorong tim otonom, fleksibilitas kerja, budaya data driven. Yang kedua ada Netflix. Mereka fokus pada budaya, freedom dan responsibility, inklusivitas. Yang ketiga ada Unilever. Mereka program pengembangan pemimpinan global, diservitas kepemimpinan. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya menjadi pemimpin global yang berdampak. Kepemimpinan global dan multikultural bukan hanya tentang mengelola tim, ini tentang memberdayakan individu. Dimanapun mereka berada, jadilah agen perubahan. Dorong inklusivitas dan pemahaman lintas budaya. Yang pertama, tingkatkan kecerdasan budaya, yaitu pelajari dan terapkan secara berkelanjutan. Yang kedua, berinvestasi dalam pelatihan, yaitu bagi diri sendiri dan tim Anda. Yang ketiga, praktikkan empati aktif, yaitu dengarkan dan pahami perspektif lain. Yang keempat, jadilah jembatan antara perbedaan budaya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.